Secara singkat, ada 3 hal besar yang perlu kita urai dulu di tema yang teman-teman sajikan. Yang pertama adalah tentang pengertian akhir zaman. Ketika teman-teman menyampaikan petaka akhir zaman, ya, apa yang dimaksud dengan akhir zaman di sini? Ini bagian pertama. Kemudian yang dimaksud dengan petaka yang terkorelasikan dengan ahli Al-Quran. Karena nanti petaka-petaka atau musibah-musibah, ujian-ujian yang datang di akhir zaman, itu nanti ada yang sifatnya umum. Yang umum artinya dialami atau menimpa umumnya banyak orang, baik itu orang-orang yang beriman ataupun yang belum beriman. Ya, saya katakan selalu kalimat belum beriman dengan harapan orang-orang itu beriman, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kekuatan hidayah dan kekuatan kepada mereka untuk mengambil hidayah dimaksud. Kemudian ada yang spesifik yang kita bahas ya saat ini, yaitu terkait dengan ahli Al-Quran. Ya, orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, bagaimana ujian-ujian itu didapati di masa-masa yang dimaksudkan. Lalu yang terakhir, kita akan coba bahas tentang bagaimana petunjuk dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW yang memberikan gambaran kepada kita semua bagaimana kita bisa menjaga diri sehingga kita bisa lulus dalam ujian-ujian dimaksud dan termasuk dalam golongan ahli Al-Quran yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan petunjuk oleh Rasulullah SAW. Tema ini akan coba kita uraikan dalam kisaran waktu 45 menit seperti yang teman-teman sampaikan. Selebihnya mudah-mudahan kita bisa diskusikan. Bila ada perubahan-perubahan dalam konteks penyampaian, jadi penyesuaian dengan waktu dan seterusnya, kita akan coba sesuaikan di pertengahan sesuai dengan petunjuk dari moderator nanti yang bisa membaginya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai bagian pertama dengan pengertian atau pembatasan pada makna akhir zaman. Mohon izin saya coba tuliskan dulu untuk lebih membatasi pembahasan kita dan mengerucutkan apa yang akan coba kita uraikan pada satu definisi yang kita sepakati. Teman-teman sekalian, kalau kita tuliskan misalnya dengan bahasa Arab seperti ini, akhir zaman, kan? Akhir zaman, kita bisa turunkan pengertian ini. Kalau ini sudah jelas, akhir yaitu akhir, batas ujung dari sesuatu, ya. Biasanya pengertian akhir ini ada dua, ya, ada dua dalam konteks Al-Quran bahkan, ya, ada yang disebut dengan al-yaumul akhir, al-yaumul akhir, ya, ada yang disebut dengan al-akhirah, wal akhiratu khairul laka minal ula, gitu kan? Sedikit saja sebagai share informasi dari dua hal ini. Kita mesti bedakan karena dalam bahasa Arab itu saya lebih senang menuliskan kalau ada kata terserap dalam bahasa Arab mengembalikan kepada diksi aslinya ke dalam bahasa Arab karena pemaknaannya lebih spesifik. Ya, berbeda dengan kita mengambil dari terjemahan, kadang-kadang menjadi terbatas dan keluar gitu ya, atau bergeser dari pemaknaan asli dari bahasanya. Dan 60% kurang lebih kosakata di bahasa Indonesia itu banyak serapan dari bahasa Arab. Baik, kalau kita temukan kata akhir, teman-teman sekalian, ini tadi saya sampaikan batas atau ujung dari sesuatu. Jadi kalau kita katakan al-yaumul akhir, ya kan, bahwa hari berakhir batasnya gitu. Jadi terakhir batas kehidupan kita di dunia, selesai itu dan tiba waktu baru, ya, di situ kemudian diperhitungkan seluruh amal-amal atau kehidupan-kehidupan yang kita jalani semasa di dunia. Tapi kalau kita bicara konteks yang menggunakan ta, ya, ta di ujungnya, maka ini menunjukkan batas yang sudah ujung dan nggak ada setelah itu, ya, sesuatu yang baru lagi. Ya, saya ambil contoh begini misalnya. Di samping saya ini ada tembok nih, teman-teman, kan? Nah, ini kalau kita batasi seperti ini dan setelahnya masih ada lagi, ya, setelahnya masih ada lagi, itu kita bisa katakan di akhir. Ya, hadza akhiru haddi. Ini akhir batas saya gitu kan. Walakin hadza hijab wa ba'dahu fi fushah misalnya. Tapi ini cuma hijab saja, setelahnya ada ruang yang lain. Nah, itu saya bisa katakan akhir. Ya, tapi kalau kita katakan akhirah, maka ini ujungnya, ya, akhirnya nih. Setelah ini nggak ada lagi. Ya, makanya ketika Allah berbicara tentang kehidupan itu menggunakannya kata akhirah. Ya, kata akhirah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan kehidupan di akhirat nanti maksudnya apa? Di akhirat itu setelah itu nggak ada masa lagi. Ya, nggak ada kehidupan lagi setelah itu, nggak ada fase lagi. Ini betul-betul yang terakhir. Jadi saya sering katakan kalau di dunia ini, ya, kehidupan kita berakhir, kita katakan ini akhir kehidupan si fulan misalnya. Ini sepertinya akhir kehidupan saya. Kita katakan akhir, bukan akhirat.
Nggak ada orang mengatakan ini akhirat kehidupan dia. Gitu kan. Kenapa kita katakan akhir? Karena setelah itu ada fase lagi. Ya, fase di alam barzakh, fase kemudian di di mahsyar dan seterusnya. Sampai ujungnya adalah pusat kehidupan kita yang tidak ada fase lagi setelah itu. Itu penentuan. Jadi kalau di fase ini kita dapatkan rahmat Allah, kemudian masuk ke surga, maka bahagia selamanya, bahagia saja. Nggak ada lagi setelah itu kehidupan yang lain. Ya, tapi kalau nastapa, maka nastapa saja. Berbeda ketika kita katakan di dunia berakhir, maka kalaupun saat ini keadaan kita biasa-biasa atau ada bahkan yang dipandang fakir, itu kan, kehidupan ini berakhir, kalau punya bekal seterusnya lebih baik, maka keadaannya bisa berubah. Ya, beda ketika kita katakan yaumul akhir, ya. Ini artinya apa? Kiamat yang terjadi, kehidupan dunia berakhir, tapi masih ada fase-fase setelah itu. Apa fasenya? Tadi, ya, fasenya ada fase hisab, setelah itu ada fase-fase penentuan sirat, ya. Kemudian sampai dengan penentuan yang terakhir, apakah rahmat Allah didapatkan dengan surganya atau ya kemurkaan Allah dengan nerakanya dan seterusnya. Karena itu saya ingin katakan ketika teman-teman memilih atau menetapkan kata petaka akhir zaman, ini memberikan nanti gambaran bagaimana pemaknaannya zaman dipahami berakhir, ya, atau di penghujung akhir-akhir masa yang akan berganti pada periode baru. Itu yang saya maksudkan, ya. Sekarang zaman, ya. Zaman ini jelas menunjuk kepada waktu. Ya, waktu. Di bahasa Arab juga ada al-waqt, ada az-zaman. Ya, ada kitab bagus namanya Al-Furuq Al-Lughawiyah. Ya, Al-Furuq Al-Lughawiyah. Saya kira ini bisa direkomendasikan teman-teman yang suka baca. Ya. Kalangan Abu Hilal Al-Askari, ya, Abu Hilal Al-Askari. Saya dapat ini dulu waktu di Tripoli, ya. Di teman-teman mungkin bisa googling, bisa cari kitabnya Al-Furuq Al-Lughawiyah karangan Abu Hilal Al-Askari. Itu membahas kata-kata yang terjemahannya seringkali disebutkan serupa, tapi diksinya berbeda. Ya, seperti misalnya teman-teman Iqra, ya. Iqra dengan utslu apa bedanya tuh? Ya, qiraah dengan tilawah apa bedanya? Padahal terjemahannya diartikan sama. Iqra, Quran surah 96 ayat 1, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Quran surah ke-29 Al-Ankabut ayat ke-45, Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah, dan seterusnya. Utslu di situ bacalah, Iqra bacalah, Utslu bacalah. Apa perbedaan di antara keduanya? Ya, demikian nanti ada qa'ada, ada jalasa dan seterusnya. Nah, sekarang ada al-waqt, ada az-zaman. Kenapa Anda tidak menyebutkan akhirul waqt, gitu kan? Tapi Anda mengatakan akhiruz zaman. Nah, kalau kita sebutkan waktu, ini lebih umum sifatnya. Ya, umum. Jadi mencakup apa saja. Ya, bisa nanti turunannya, detailnya bisa macam-macam. Kalau kita ingin katakan momentum untuk beraktivitas. Jadi kalau waktu ini masih umum, ya, menunjuk kepada kesempatan yang Allah berikan kepada kita, ya, ada momentum yang bisa kita isi. Nah, kalau waktunya spesifik mengiringi aktivitas kita, setiap yang kita kerjakannya, detailnya, itu disebut asr namanya. Ini dari nama waktu yang umum, waqt, ya. Nah, terus kemudian kita isi ini dengan aktivitas. Begitu kita isi dengan aktivitas, itu jadi asr namanya. Dan manusia yang memanfaatkan waktu ini, asr ini untuk beraktivitas, disebut insan namanya. Ya, kurang lebih setidaknya 65 kali disebutkan dalam Al-Quran. Dan saya ingin tunjukkan kepada Anda betapa indahnya diksi Al-Quran yang menguatkan bahwa Al-Quran mu'jizat, firman Allah. Ya, bukan buatan manusia, bukan karya manusia, bukan rekayasa makhluk, tidak, firman Allah. Apa diantaranya? Begitu tepatnya seluruh diksi sesuai dengan konteksnya. Ketika Allah menurunkan surah ke-103 Al-Asr, perhatikan kalimatnya, wal asr innal insan. Allah tidak mengatakan innal ins, ya, dipasangkan dengan jin sebanyak 18 kali dalam Al-Quran. Tidak mengatakan innal bashar, disebutkan 35 kali. Tidak mengatakan innan nas, tidak mengatakan inna bani adam. Innal insan wal asr, demi kesempatan waktu yang aku berikan pada manusia untuk diisi beraktivitas, yang mengiringi aktivitas mereka dari bangun tidur sampai tidur lagi. Innal insana, ya, innal insana, sungguh manusia yang memanfaatkan waktu untuk beraktivitas ini lafi khusr, di antara mereka ada yang berpotensi rugi karena tidak menggunakan waktu itu sesuai dengan petunjuk Allah, ya, tidak dengan iman, tidak dengan amal soleh. Karena itu setelah itu ada kata illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Nah, jadi ini contoh turunan-turunan waktu misalnya menjadi asar, ya. Ada yang terkait dengan perubahan suasana.
Ya, misal dari pagi ke siang, suasananya beda kan? Kemudian dari siang ke sore gitu kan? Dari sore ke menjelang malam, dari menjelang malam ke malam. Itu dibagi 5. Ya, ada fajar misalnya, gitu kan? Waktu mulai matahari memancarkan sinar pertamanya, fajar shadiq. Kemudian nanti pas di atas kepala kita berubah suasana jadi zuhur, terang ya. Setelah itu kemudian muncul ke sore jadi masa. Ya, tuh masa itu sore. Jadi asar itu bukan sore. Asar seperti yang tadi saya sampaikan. Cuma kenapa nanti sore ya dalam konteks sholat yang disebut asar itu ada rahasianya. Nanti lain waktu kita bahas ya. Nanti penghujungnya disebut maghrib, begitu hilang muncul waktu kita ya untuk beristirahat, rehat disebut dengan isya. Nah, itu spesifik menunjuk pada perubahan suasana yang diturunkan kemudian menjadi waktu-waktu yang setiap perubahan suasana itu kita diminta oleh Allah untuk mengecek keadaan diri kita apakah masih ada iman atau tidak. Ya, karena mohon maaf, ada yang paginya beriman, ya tiba-tiba sorenya misalnya bisa luntur atau bahkan hilang imannya sama sekali. Karena itu ketika diperdengarkan nama Allah, diminta mengecek masih ada getaran nggak di jiwanya untuk mengecek iman. Ya, itu ada isyaratnya di Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya, baik, sungguh ciri insan beriman sejati itu yang masih ada imannya jika disebutkan nama Allah ada getaran dalam jiwanya. Karena itu setiap pergantian waktu-waktu yang menandai perubahan suasana. Dari pagi bangun tidur nih, ada iman nggak? Ya disebutkan nama Allah lewat suara muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Nah, orang-orang yang masih ada iman di jiwanya itu ada getaran. Ya Allah sudah adzan. Ya, untuk menunjukkan semakin kuat imannya, bahkan ya itu pancaran sinyal iman itu bisa muncul sebelum nama Allah disebutkan. Ya bahkan ada yang langsung memetakkan ini zuhur jam berapa, padahal belum zuhur. Asar jam berapa, dan maghrib sampai isya jam berapa. Nah ini menunjukkan spesifik pergantian suasana. Jika kita ingin bicara tentang akumulasi, ya akumulasi aktivitas kita dalam konteks perubahan waktu ini, kemudian berpindah kepada satu generasi lagi, pindah pada generasi lagi, berpindah keadaannya lebih luas lagi maknanya masih dalam konteks waktu. Ya, kita ingin bicara misalnya ayahanda kita ya punya masanya, ya punya eranya dulu, beraktivitas, terjadi perubahan suasana waktu tadi dari hari ke hari, pindah hari ke hari sampai ke masa kita sekarang. Atau kita urut terus sampai ke era dulu. Nah, pergantian waktu yang menandai pergantian satu generasi ke generasi lain dalam konteks beraktivitasnya itu disebut dengan zaman namanya. Ya, zaman. Jadi bukan sekedar waktu, tapi waktu yang menandai satu pergantian era. Ya, pergantian suasana. Biasanya kalau di ujian itu ujian-ujian di Timur Tengah itu kadang menggunakan kata zaman, gitu kan? Anda ujian misalnya, ujian nisfus sana atau akhir sana, itu nanti ada az-zaman, waktunya berapa lama gitu kan. Nah ini disebut itu karena ingin menunjukkan pergantian suasana. Ketika waktunya selesai, maka suasananya pindah, nggak ada ngerjain ini itu lagi. Ya sekarang saatnya Anda keluar, apa yang Anda kerjakan dievaluasi. Nah jadi ketika Anda ingin mengatakan di dalam tema petaka akhir zaman, nah maka tercium satu aroma dari pemaknaan ini adalah ada pergantian, ya satu generasi, satu masa yang telah dilalui yang melahirkan tanda-tanda dengan itu ada ujian-ujian yang tengah dihadapi. Ya mohon izin ya mengaji dengan kami mungkin agak kita detailkan sedikit untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas ya. Karena itu kadang-kadang satu kata itu bisa kita gali dengan cukup agak panjang untuk pembahasannya. Baik, sekarang kita ingin lihat zaman mana yang dimaksudkan. Ini poinnya. Ya kan? Zaman mana yang dimaksudkan? Bismillah, izin saya hapus dulu sejenak ya. Kiranya kalau kita tuliskan kata akhir zaman, ya seperti ini, akhir zaman, kan? Bawaannya kan gambarannya pasti hampir 99% kalau kita katakan akhir zaman, udah konotasinya kiamat, ya, konotasinya apa? Sudah kiamat, tuh kan? Nah, karena itu sebetulnya yang harus dijawab oleh teman-teman LTQ Iqra nih. Saya mau bahas yang mana gitu kan ketika teman-teman sebutkan petaka akhir zaman. Mana yang dimaksudkan akhir zaman ini? Ya, apakah zamannya misalnya Nabi Isa kah, Nabi Musa kah,
Atau kemudian ditarik sampai ke Nabi Adam kah? Atau kita batasi dalam konteks Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Nah, saya berhusnudzan karena kita ini dalam konteks pembahasan ahli Al-Quran, dan Al-Quran hanya diturunkan pada Nabi Muhammad SAW, sekalipun, sekali lagi, nama umum bagi semua wahyu itu memiliki nama yang sama. Ya, cuma detailnya berbeda karena setiap umatnya tidak serupa karakteristiknya. Catat kalimat itu ya. Nah, nama umumnya disebut dengan Hudan. Ini Hudan. Jadi semua nabi yang pernah bertugas di bumi, baik nabi itu tetap menjadi nabi ataupun menjadi rasul, itu mendapatkan hudan. Ya, hudan, satu bentuk pedoman, petunjuk langsung dari Allah untuk menjalani kehidupan di bumi dengan misi tertentu, visi tertentu, dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala serta jaminannya. Nabi Adam pun saat pertama kali diturunkan ke muka bumi, begitu turun jadi nabi, ya kan? Begitu turun jadi nabi. Innallaha astafa Adam. Quran surah ke-3 Ali Imran di ayat ke-33 kan? Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Nah, ketika turun ke muka bumi ini, teman-teman bisa cek di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-38. Ya Allah langsung mengatakan, "Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan." Ya, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jadi ketika Nabi Adam turun ke bumi, sudah Allah berikan petunjuk kehidupan. Ini loh, begini. Cuma karena beliau pada saat itu belum ada umat, karena masih ada Adam dengan Hawa saja, maka tidak menjadi rasul. Ya, karena tidak berdakwah kepada umat, hanya kalangan terbatas saja. Nah, berganti ke generasi berikutnya, zaman tadi berubah kan? Zaman Nabi Adam kemudian selesai, turun era baru. Nah, era pergantian zaman ini, ingat, di dalam turunan nanti, khazanah keislaman ditandai dengan munculnya Rasul. Awas, hati-hati ya. Jadi kalau sudah ada satu Rasul yang ditugaskan oleh Allah di bumi, nah ini menandakan zaman mulai berubah. Berganti maksudnya. Ya, zaman berganti. Jadi ini pengertian zaman dalam konteks keislaman. Jadi kalau kita ingin katakan misalnya zaman Nabi Adam, ya, beliau bertugas kan. Kemudian setelah itu periode beliau selesai, berganti, ya, turun Rasul pertama kali bertugas di bumi, Nabi Nuh alaihissalam, ya kan? Baik, Nabi Nuh bertugas di bumi, maka era-era yang tadi itu artinya sudah ada umat baru nih. Ya, ada umat baru, generasi kan berpisah-pisah tuh. Ya, ketika Nabi Adam kemudian dengan Sayyidah Hawa ya alaihissalam kemudian menyatu kembali, turun generasi-generasi di Quran surah keempat ayat pertama, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, Adam, wa khalaqa minha zawjaha, ya kan? Hawa, wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisa. Dari keduanya kemudian berketurunan. Ya, keturunan ini menyebar, berinteraksi secara sosial. Ya, nama manusia yang berinteraksi secara sosial disebut dengan nas. Nas, setidaknya disebutkan kurang lebih 241 kali dalam Al-Quran. Nah, ketika Allah mengatakan nas ini berinteraksi, menyebar luas, beda-beda tempat, di Quran surah ke-49. Ya, Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Jadi menyebar. Ya, ada syu'ub, masyarakat berkomunitas, berkomunal, ya, dari mulai RT, RW sampai beda negara, sampai beda benua. Wa qabail, kabilah, sukunya juga bisa beda-beda. Di Indonesia aja ada berapa suku, kan? Nah, itu menyebar luas. Era Nabi Adam selesai, berpindah banyak masyarakat menyebar, maka ditandai nanti ada perubahan-perubahan. Bukankah setiap ada karakteristik interaksi itu bisa berubah? Cara bicara, misalnya orang Asia ketemu Eropa, bertemu kultur baru, ya, karena lingkungan sekitarnya secara topografis, geografis memengaruhi bagaimana bersikap, beraktivitas. Ketika bertemu satu dengan yang lainnya, muncul karakter baru. Nah, puncaknya dari karakteristik dan interaksi itu, ada setan yang memengaruhi, bisa menjauh dari Allah, sehingga diturunkanlah kemudian utusan. Dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran disebut dengan Rasul, bagaimana mengarahkan mereka, mendekatkan kembali kepada Allah. Setiap ada pergantian tugas Rasul, ini menandakan zamannya berubah. Ya, zamannya berbeda. Maka zaman Nabi Nuh nanti beda misalnya dengan zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam konteks risalah. Ya, ke zamannya Nabi Musa, zamannya Nabi Isa, sampai ke Rasulullah Muhammad SAW. Nah, setiap ada pergantian Rasul pun Allah berikan pedoman yang sesuai dengan zamannya. Sesuai dengan eranya. Ya, eranya Nabi Musa misalnya dengan Nabi Isa ada perbedaan, ya. Walaupun jedanya nggak terlalu panjang, ya, sekitar 1400 tahun lah ya. Ya, ke Nabi Muhammad ke Nabi Musa alaihissalam 2000 tahun, ya, Nabi Muhammad SAW ke Nabi Isa 600 tahun. Kalau dikurangi 1400 tahun, ya.
Jadi dari Nabi Muhammad, dari Nabi Isa ke Nabi Musa, gitu ya. Nah, setiap pergantian ini tetap Allah turunkan hudan. Misal Nabi Musa diberikan hudan. Quran surah ke-17 misalnya, ayat kedua. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan. Ya, wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Dan kami berikan kepada Musa alaihissalam kitab, kita kenal dengan namanya Taurat, gitu kan? Nah, tapi nama umumnya apa? Nama umumnya hudan. Nabi Isa juga Injil, nama umumnya hudan. Pun demikian Al-Quranul Karim yang diwahyukan kepada Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW diberi nama dengan Al-Quran, tapi nama umumnya apa? Nama umumnya tetap hudan. Karena isi dari semua pedoman hidup ini adalah petunjuk-petunjuk yang mengantarkan pada kebahagiaan yang hakiki di dua tempat, dua alam, dunia dan akhirat. Ya, baik kita singgah sekarang sampai dengan ke akhirat. Nah, kembali ke sini. Kalau kita ingin katakan akhir zaman, berarti kita ingin batasi dengan konteks tadi yang setelah saya terangkan di awal. Ya, yang kita ingin terangkan, kita ingin bahas adalah tentang satu risalah ya di akhir zaman yang dengan kita masukkan kata akhir ini, berarti zaman itu akan selesai, kan? Dan berpindah kepada era baru. Persoalannya, ketika kita sebutkan zaman itu selesai dalam konteks kehidupan dunia kita, maka yang kita maksudkan sudah pasti adalah konteks risalah Nabi Muhammad SAW. Ya. Kenapa? Karena memang beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup, khatimul anbiya wal mursalin, penutup para nabi. Jadi karena nabinya ditutup, rasulnya ditutup, nggak ada lagi setelah Rasulullah SAW, maka kita langsung bisa pahami bahwa dengan diutusnya Nabi Muhammad, maka itu pertanda zaman tidak akan berganti lagi. Ya, dalam konteks syariat ya, dalam konteks kehidupan dunia. Jadi setelah itu nggak akan ada umat lagi, nggak akan ada generasi lagi. Beda ketika eranya, zamannya Nabi Musa selesai, muncul Nabi Isa alaihissalam. Eranya Nabi Isa selesai, muncul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika kita mendapati informasi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul terakhir, rasul penutup, artinya dalam konteks ini tidak akan ada lagi umat generasi kemudian datang lagi. Sebab kalau ada lagi, konsekuensinya ada nabi lagi. Sedangkan Nabi mengatakan la nabiyya ba'di, nggak ada nabi lagi setelah saya. Jelas ya? Nah, karena kita pahami bahwa beliau rasul terakhir, nabi terakhir, otomatis semua umat di bawah bimbingan beliau adalah umat yang terakhir yang akan beraktivitas di bumi ini. Jadi kalau kita kaitkan ke kata ini, nabi diutus di akhir zaman sebagai penutup dari zaman, umatnya umat akhir zaman, ya, termasuk ustadznya ustadz akhir zaman. Jadi LTQ Iqra pun itu lembaga tahfidz Al-Quran akhir zaman. Jadi saya ingin sepakati dulu bahwa sebetulnya kalau kita bicara akhir zaman dengan diutusnya Rasulullah SAW, maka itulah sudah masuk dalam ruangnya akhir zaman itu. Ya, cuma kita belum katakan berakhirnya zaman, kita baru katakan akhir zaman. Ya, artinya apa? Kita berada di penghujung kehidupan dunia, ya, dan akan dekat ke akhir kehidupannya, artinya selesai di dunia ini, karena dengan risalah selesai, maka tinggal umat menjalani sampai batas yang Allah tentukan. Ya, batas waktu yang telah Allah tetapkan, kalau menunjuk kepada waktu spesifiknya, detiknya, menitnya sampai jamnya, disebut dengan sa'ah namanya, as-sa'ah. Ya. Nanti di periode ini ada kejadian-kejadian ya di mana segala hal bisa muncul, ya, bisa terjadi banyak hal nanti kita sebutkan, baik itu nanti huru-hara, baik itu banyak musibah, baik itu nanti selesai kehidupan, wafat, bangkit, sesuatu terjadi. Sesuatu yang banyak terjadi, bangkit dan sebagainya disebut dengan qiyamah namanya. Ya, asalnya qiyam, sifatnya ditambah ta disebut dengan qiyamah. Karena itu nanti peristiwanya disebut dengan yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah. Ya. Nanti ada surah Al-Qiyamah, surah ke-75, gitu kan? La uqsimu biyaumil qiyamah. Ini peristiwanya. Tapi kalau kita ingin menunjuk kepada waktunya spesifik, ya, berakhir nih waktunya, selesai sehingga terjadi kiamat yang dimaksudkan. Kita serap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kiamat. Ya. Berakhir waktunya disebut dengan sa'ah. Sa'ah menunjuk kepada, kalau sekarang dalam bahasa Arab standar sekarang sa'ah disebut jam. Ya, jam ada detiknya, kan sa'alan. Jam berapa sekarang? Ya, sampai ke detiknya, sampai ke menitnya dan seterusnya, itu menunjuk kepada waktu ini disebut dengan sa'ah. Ya, karena itu teman-teman sekalian, ketika Allah menegaskan kapan terjadi tepatnya ini,
tepatnya terjadi kiamat ini menunjuk pada waktunya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, prerogatifnya. Ya, karena itu di Quran surah ke-31 Luqman, di ayat ke-34 ayat terakhir, hal pertama dari 5 hal yang menjadi hak prerogatif Allah, kalimatnya langsung menggunakan kata sa'ah. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Ini. Kalimatnya menggunakan apa? Sa'ah. Ya, di hadis Muslim nomor hadis yang ke-8 disebut dengan hadis Jibril ya alaihissalam, ketika beliau bertanya mengonfirmasi kepada Rasulullah ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang kapan tepatnya terjadi kiamat. Maka kalimat terakhirnya ketika bertanya tentang iman, Islam, ihsan, mata sa'ah. Mata sa'ah, kapan tepatnya terjadi kiamat? Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Kenapa penting saya sebutkan ini? Nah, ada langsung firman Allah dalam Al-Quran, pembukaan satu surah, di surah ke-54, Al-Qamar. Ya, Al-Qamar. Dalam pandangan Allah, Allah menyebutkan bahwa ketika Rasulullah diutus sebagai Rasul di akhir zaman, artinya zaman ini terakhir dalam kehidupan, nggak ada nanti umat yang baru lagi, nggak ada Rasul diutus lagi dan sebagainya. Itu sudah Allah mendeklarasikan satu pembuka kalimat dalam firman yang sangat singkat tapi tajam sekali. Iqtarabatis sa'ah. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Quran surah ke-54 ayat yang pertama. Jadi Allah sudah menyampaikan sejak Nabi SAW diutus kurang lebih 15 abad yang lalu, kan? Allah menyampaikan iqtarabatis sa'ah. Ya, masa itu sudah dekat. Ya, jadi sejak diutusnya Nabi, Allah sudah mendeklarasikan, sudah menyampaikan, ya, menginformasikan pada seluruh hambanya bahwa ini kejadian ini sudah dekat. Ya, dengan diutusnya Rasulullah, bahwa zamannya akan berakhir. Cuma dekatnya dalam konteks firman Allah dengan pandangan kita tentu sangat berbeda. Ya, karena dimensinya tidak serupa, sifat-sifatnya jauh berbeda, kan? Maka demikian pula memahami firman Allah tidak menggunakan pendekatan akal manusia. Jangan kita katakan dekat dengan ukuran kita, tidak. Lihat ukuran Allah. Ya, di mana ukuran Allah? Lihat surah Al-Ma'arij misalnya, ayat yang ke-6. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Ya, mereka melihatnya masih panjang, kami melihatnya dekat. Kenapa? Karena ukuran waktu di sisi Allah, ya, itu sudah nggak pakai ukuran standar manusia lagi. Beda dimensinya. Ya, kita keluar dari wilayah kita di Indonesia dengan Malaysia sudah beda 1 jam. Ya, kita bisa ke Amerika, ke Kanada, itu sudah beda terbalik. Bisa di sini siang, sana malam. Ya, baik. Jadi apalagi kita ukur dengan konteks kehidupan akhirat. Ya, ya, ketika Allah berfirman dengan kita di sini, ya, antara kehidupan di luar bumi, di langit saja misalnya, itu yang sudah tidak ada gravitasi lagi, sudah gravitasi 0, itu perbedaan waktunya sudah berbeda jauh. Makanya ketika Al-Quran menginformasikan fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun, ya, ada 1 tahun bisa beda 1000 tahun. Dalam konteks orang dihukum di neraka bisa setahunnya, seharinya serasa 50.000 tahun, sehari bisa 1000 tahun. Artinya kalau Allah katakan misalnya 7 hari, berarti masih 7.000 tahun, ya. Ya, 2 hari berarti masih 2.000 tahun dalam konteks terkecilnya, dalam pandangan kita. Tapi kita tidak tahu kapan itu terjadi. Secara singkat, Allah sudah mengatakan bahwa sejak Rasulullah SAW diutus, ini keadaan sudah akhir zaman. Ya kan? 1. Dan sudah mendekat kepada kiamat. Cuma dekatnya itu kapan waktunya, kita tidak tahu. Dalam pandangan Allah dekat, dalam pandangan kita ngitung dari masa Nabi ke sini masih 15 abad, belum kiamat juga. Ya kan? Sekarang belum kiamat juga, makanya jangan tanya tentang waktunya. Ya, yang ditanya persiapan kita apa? Ya, kalau Anda bertanya tentang waktu pada sesuatu yang sudah diatur, kaidah mengatakan sesuatu yang sudah diatur jangan banyak ditanya lagi. Nanti menjadi semakin tidak teratur keadaan Andanya. Ya, matahari terbit dari timur, tenggelam di darat. Masih Anda tanya kenapa terbit dari timur? Itu kurang kerjaan. Ya, kurang kerjaan. Ya, kenapa malam gelapnya? Itu kurang kerjaan. Jelas ya? Kenapa? Karena sudah kita mengerti, itu ma'lumun bid-darurah, sudah dipahami. Sudah dimengerti, naluri kita sudah bisa membaca, akal kita sudah mengetahuinya, ditanamkan dalam diri kita. Karena itu, sesuatu yang sudah Allah atur, jangan ikut-ikut mengatur lagi. Ya, Nabi pernah ditanya tentang kiamat, Nabi tanya, bagaimana persiapan kamu kalau terjadi besok? Jangan tanya waktunya. Karena Allah rahasiakan semua itu, supaya memberikan getaran pada jiwa kita, dan katalis pada diri kita, untuk meresponnya dengan semangat beramal dan menyiapkannya. Itu poinnya. Baik, jadi kalau kita sudah pahami ini semua, bahwa kita hadir saat ini, aktivitas kita ada di penghujung zaman, artinya memang kita sudah berada di akhir zaman, tapi kita tidak tahu kapan zaman berakhir, tapi kita bisa melihat tanda-tanda yang disampaikan Rasulullah SAW di setiap perubahan-perubahan yang terjadi di akhir zaman itu.
perubahan-perubahan inilah yang menjadikan kita mesti menghadapi tantangan-tantangan yang dimaksudkan. Karena setiap era perubahan tadi itu ada tantangannya tersendiri, tahadiyatnya sesuai dengan karakteristik umatnya. Nah, pertanyaannya, apa yang diinformasikan oleh Rasulullah di zaman beliau berupa tantangan-tantangan sampai perubahan-perubahan setelah masa-masa beliau kemudian wafat, bagaimana prediksi-prediksi yang disampaikan oleh para sahabat, ini yang coba kita uraikan. Dan di antara uraian itu ada yang teman-teman sebut dengan petaka-petaka. Ada yang kita istilahkan dengan musibah-musibah. Seperti apa musibah yang digambarkan itu di setiap waktu-waktu yang berganti sepeninggal Nabi SAW. Itu yang coba kita turunkan. Lalu kita akan mengaji bagaimana Nabi memberikan petunjuk kepada kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala, saking sayangnya kepada kita, supaya setiap umat yang mengalami masa-masa itu lulus menghadapi ujiannya. Itulah rahman Allah Subhanahu wa taala. Itulah diantara sifat Rasulullah yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Saking cintanya kepada seluruh pengikut beliau, umat beliau, maka beliau memohon kepada Allah diberikan petunjuk oleh Allah, begini, setiap era ini nanti akan ada begini. Nanti kamu akan hadapi begini. Begini cara menghadapinya, begini cara menjaganya. Kalau kita lakukan itu dengan baik, maka Allah akan menyelamatkan kita dari keadaan-keadaan yang dimaksudkan dan lulus kita ujian sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan ini sebentar. Ya, sebentar. Jadi kalau kita terlampau banyak mainnya, sayang. Ya, pada akhirnya kan selesai. Karena itu patut kita menata diri dengan baik supaya maksimal kita bisa hadapi. Nah, mari kita turunkan. Kalau sudah paham ini, mohon maaf ya, ini teman-teman sendiri yang bikin judul gitu kan. Jadi judul itu perlu kita uraikan. 2 kalimat ini ya kurang lebih kita ada setengah jam lah kita turunkan ya. Saya izin hapus dulu. Bismillah. Saya berikan kesimpulan dulu sejenak. Jadi jangan lantas nanti diartikan akhir zaman, kiamat gitu kan. Padahal kita juga sedang di akhir zaman sekarang. Dan Rasulullah diutus Rasul akhir zaman. Sekarang kita ustadznya ustadz akhir zaman gitu kan. Dan kalau ada presiden akhir zaman, menteri akhir zaman, lurah akhir zaman. Termasuk juga sekolah-sekolah akhir zaman dan sebagainya. Tapi zaman itu sampai berakhir seperti apa tahapan-tahapannya, bagaimana ujiannya. Itu yang kita lihat. Ya. Ini kesimpulan pertama, 1 tentang akhir zaman sudah kita bahas. Ya. Adalah satu era terakhir ya. Era terakhir dari umat manusia yang beraktivitas ya kan di bumi. Ini dia era terakhir dari umat manusia yang beraktivitas di bumi. Jelas ya? Nah, ditandai dengan diutusnya rasul terakhir yaitu Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan? Sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian karena siap Rasul itu membawa petunjuk, juga diberikan petunjuk berupa hudan terakhir. Nah, itu berupa Al-Qur'an. Karena Al-Quran pun ketika diturunkan Allah menyebut dengan hudan. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Ya, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Baik, sekarang dari sejak diutusnya Rasulullah sudah masuk akhir zaman, bagaimana perjalanan? Nah, kalau kita turunkan dari sini di masa Rasulullah SAW, sampai dengan kita sekarang, ya. Sampai kita sekarang di masa kini kurang lebih ada sekitar 15 abad. Nah, sekarang kita akan bicara tentang bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan tentang berita-berita nubuat. Nubuat itu tentang berita besar yang terjadi dibawa oleh utusan. Ya, orang menyampaikan nubuat disebut dengan nabi, pembawa berita besar. Beritanya disebut dengan naba, karena itu ada surah An-Naba. Ya, amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim, ya. Nah, ini nanti ada nubuat-nubuat beliau yang disampaikan kepada para sahabatnya, terlacak sampai dengan ke kita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa-masa sampai mendekat kepada waktunya berakhir, as-sa'ah, ya, as-sa'ah. Ya. Ini karena akhir di sini akhirnya selesai, itu nggak bisa ditulis lagi, dan karena kita di sini ya dekat ya, tapi kan nggak tahu masanya kapan. Jadi kurang lebih ginilah ya, supaya agak ngeles sedikit bahwa papan tulisnya udah nggak cukup. Jadi gini ya teman-teman sekalian, saya turunkan ke sini. Nah, sekarang karena waktu saya tinggal 15 menit lagi, jadi saya ingin batasi saja pada konteks yang terkait dengan ahli Al-Quran. Karena kalau berita-berita ini banyak disampaikan, atau saya beri contoh 2 lah, ya, yang umum sedikit 1,
Kemudian setelah itu kita masuk kepada ahli Al-Quran. Dan untuk ahli Al-Quran, saya bahkan tadi sempat juga ngeprint juga ya, untuk bisa memberikan kepada Anda. Mungkin nanti ada beberapa referensi yang teman-teman bisa dapatkan. Anda tempel juga di buku catatannya. Kalau ngaji Iqra, tempelkan di situ supaya memotivasi diri kita. Saya masuk yang mana? Ya, saya sudah serius belum? Jangan-jangan selama ini saya mengaji, wah tidak sama seperti yang diinginkan Nabi gitu. Nanti mudah-mudahan materinya bisa saya sampaikan dalam satu lembar saja, teman-teman bisa tempelkan di buku catatannya masing-masing gitu ya. Baik, sekarang saya beri contoh begini misalnya. Ya, ini hadis yang populer saja, saya langsung ambil dari hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, nomor hadis yang ke-8, nanti ada bab tentang iman, Islam dan ihsan. Ya, dikenal juga dengan hadis Jibril dan banyak dikutip oleh para ulama, termasuk juga Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Arba'in. Dari 42 hadis beliau mengutip ini, teman-teman sekalian, di hadis yang kedua setelah innamal a'malu binniyat, masuk hadis ini. Ya, an Abi Hafs bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ittala 'alaina rajulun shadidu bayadit thiyabi, shadidus sawadis sa'ari, la yura 'alaihi atharus safari. Nah, kemudian setelah itu dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasnada rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhihi, faqala ya Muhammadun akhbirni 'anil Islam, dijawab oleh Nabi, akhbirni 'anil iman, dijawab oleh Nabi, akhbirni 'anil ihsan, dijawab oleh Nabi, terakhir kemudian mata sa'ah. Ya, bertanya tentang tanda-tanda as-sa'ah. Kapan ini ya terjadi tepatnya kiamat? Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'alam min as-sa'il. Ya, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada siapa yang bertanya. Ya, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi yang ditanya Rasulullah SAW, ini kan Jibril, dekat dengan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berikan wahyu lewat Jibril, sampaikan kepada Rasulullah. Tentunya, ya malaikat Jibril lebih tahu dibandingkan dengan saya. Ya, ini juga pertanda ada dua hal. Pertama, pertanda ujian yang disampaikan malaikat kepada Nabi Muhammad supaya tidak mengarang sesuatu di luar apa yang Allah wahyukan kepadanya. Dan ini membenarkan risalah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua juga, salah satu pertanda bagaimana ta'zimnya, ya kagumnya malaikat Jibril pada Nabi Muhammad karena merasa Rasulullah lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dipuji dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, dijamin surga sebelum wafatnya, inna a'tainakal kautsar. Ya, tentu ada pertanyaan dari malaikat, nih hamba luar biasa disayang Allah, dan hamba manusia yang sudah pada tingkat tersayang dari Allah itu melebihi malaikat. Karena itu ketika Adam alaihissalam ya diuji oleh Allah, diminta, ditanya ini apa, ya Al-Baqarah di ayat yang ke-31 itu wa 'allama Adam al-asma'a kullaha dan seterusnya sampai ayat 33, maka malaikat kan diminta sujud hormat. Ya 34-nya. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu, kan? Maka mereka diminta sujud hormat kepada Adam alaihissalam. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala puncak ketakwaan dan kedekatannya kepada Allah, maka mengkonfirmasi malaikat karena melihat bagaimana kedekatan Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap Nabi dengan tawadhu mengatakan mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il. Ya, kemudian bertanya an amaratiha, maka akhbirni ya an amaratiha, maka sampaikan kepadaku. Ya, informasikan maksudnya kepada malaikat Jibril ini supaya didengar oleh sahabat-sahabat yang lain dan disampaikan kemudian kepada generasi setelahnya sampai dengan ke kita. Ya, apa tanda-tandanya? Nah, ini tanda-tanda umum teman-teman sekalian yang mencakup kehidupan secara umum, baik itu dialami oleh ahli Quran ataupun bukan ahli Al-Quran. Jadi ada masa-masa kehidupan dari sejak zaman Rasulullah nanti terus yang akan mendekat kepada as-sa'ah, berakhirnya kehidupan. Apa diantaranya? Ini banyak hadisnya ya. Ini saya baru ambil salah satu gitu kan. Salah satu. Maka dikatakan misalnya antali dalam turabbataha. Bagaimana seorang pembantu melahirkan tuannya. Ya, di sini para ulama ada yang memahami sesuatu dunia menjadi terbalik. Ya, suatu dunia menjadi terbalik. Kalau kita lihat tekstual kan nggak mungkin. Oh, pembantu kok lahiran tuan, kan? Nggak mungkin. Tapi ada yang mengartikan banyak hal. Ya, keadaan menjadi terbalik. Ya, misalnya mohon maaf ya, kan biasanya tuan yang mengatur pembantu, sekarang pembantu ngatur tuan. Ya, jadi nanti ditafsir dengan hadis-hadis lain, ketika yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Kemudian pembantu melahirkan tuan, ada yang mengartikan dengan perzinahan, ya selingkuh antara pembantu dengan tuan, dengan majikannya dan sebagainya, atau majikan memanfaatkan tuan dan sebagainya. Ya, ada kalimat-kalimat seperti itu. Wa antaral khufata rawatal alata. Ya, kemudian Anda bisa melihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana pada masa itu orang-orang Badui yang ya dari jauh dari pedesaan tiba-tiba mendapatkan sesuatu yang luar biasa sampai ya tatawaluna fil bunyan, lomba mendirikan bangunan. Ya, ini ada yang memahami bahwa orang yang biasanya mengembala kambing, artinya orang-orang yang desa dari jauh dari apa yang tidak terbiasa dengan hal-hal yang mewah, tiba-tiba sibuk dengan kemewahan-kemewahan. Ya, kemudian nanti ditafsir di hadis lain, orang-orang berlomba-lomba dalam urusan dunia, sampai orang-orang desa pun ada ikut-ikutan, ya, pengen terlibat dalam konteks dunia dan sebagainya, yang biasanya mereka hidup dalam keadaan-keadaan yang serba sederhana dan sebagainya. Jadi situasi-situasi ini situasi umum.
Ya, nanti ada hadis terkait dengan banyak menyebar penyakit-penyakit yang menular, yang jarang ada obatnya dan sebagainya. Ini masih persoalan-persoalan umum yang dengan umum ini dialami oleh semua orang. Artinya mau ahli Quran, bukan ahli Quran, ya akan mengalami peristiwa ini. Ya, saat kebenaran mulai tertukar, saat macam-macam dan seterusnya lah. Ya, tapi alhamdulillah kita nanti masih dilindungi dengan hadirnya hadis-hadis lain. Ya, masih ada ulama-ulama. Walaupun nanti mesti hati-hati ketika ulama banyak yang diwafatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kurang lebih sudah di atas 400 dari situasi pandemi saya di Indonesia saja. Itu bukan yang kaleng-kaleng, itu ulama-ulama yang memang ahli pesantren, ahli dzikir, ahli ilmu dan sebagainya. Mesti hati-hati juga. Ya, alhamdulillah kita masih ada orang-orang yang istighfar, bangun di malam hari, orang-orang yang mendekat kepada Allah, orang-orang yang taubat, masih kita dilindungi oleh Allah. Ya, jadi keadaan-keadaan ini, tapi petunjuk-petunjuk ke arah ini sudah mulai terasa. Artinya Nabi menyampaikan setelah kehidupan beliau akan dialami masa-masa ini. Ya, jadi masa-masa ini sudah terjadi fitnah kubra dari masa tabi'in, ya, dari masa sahabat akhir-akhir ke tabi'in. Setelah itu kan ada juga peristiwa-peristiwa ini. Sampai juga di kita sekarang pun kita rasakan peristiwa itu. Tapi jangan disimpulkan berarti besok kiamat dan Jumat lagi gitu ya. Nah, jangan ngambil kesimpulan gitu juga. Ada variabel-variabel lain yang harus kita pahami, tapi kita mesti waspada. Ini berupa fitnah. Ini yang saya maksudkan. Ini ujiannya. Ujiannya. Ingat nanti ya, ada fitnah, ada musibah, ada bala, ada ibtala, itu beda-beda. Ya, itu beda-beda. Nah, ingin saya katakan bahwa ini ujian kita di sini. Ini ujian kita. Karena ini ujian kita mesti lulus, teman-teman sekalian. Nah, sekarang jangan langsung kita pahami ini kiamat besok ini. Tidak. Nabi ingin mengatakan di masa depan ada tantangan-tantangan tuh akan begini. Dan ini kalau tantangan-tantangan ini nggak bisa dihadapi, sudah ini akan menjadi variabel yang mempercepat terjadinya kiamat. Artinya cepat menuju ke arah ini. Ya. Kalau orang udah nggak bisa dikendalikan, nggak ada orang jujur semua, orang semua berperilaku maksiat, orang semua berperilaku fahsya, mungkar dan sebagainya, ini mempercepat. Tapi kalau kita bisa lulus ujian-ujian ini, minimal rahmat Allah kita dapatkan. Nah, sekarang persoalannya, apa sih yang spesifik akan dialami ahli Al-Quran? Karena teman-teman kan di LTQ ya, Lembaga Tahfidz Al-Quran. Jadi harus tahu tantangan apa yang kita hadapi, termasuk di era kita sekarang. Nah, saya mau bacakan langsung, ini keterangan yang nanti bahkan oleh salah satu sahabat yang menjadi pakar Al-Quran yang diakui oleh Rasulullah SAW. Ya, nanti diantara ada beberapa sahabat yang kita bisa lihat. Ya, saya bacakan misalnya. Ini kita lihat dari At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir nomor hadis 3111. Ya, ini saya tuliskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, qala Rasulullah SAW, innakum qad asbahtum fi zamanin kathirin fuqaha'uh, ya qalilin khutada'uh, kathirin mu'atahu, qalilin su'aluh, al-amalu fihi khairun minal ilm. Ya, wa sayati ay min ba'dikum zamanun qalilun fuqaha'uh, katsirun khutaba'uh, katsirun su'aluh, qalilun mu'tahu, al-ilmu fihi khairun min al-amal. Allahu akbar. Ya. Ya, Nabi SAW menyampaikan, innakum qad asbahtum fi zamanin katsirin fuqaha'uh. Kalian ini saat ini, kata Nabi, saat ini masih di era Nabi yang saya tadi buat garisnya. Ya. Masih di era Nabi, kata Rasulullah SAW, kalian ini sekarang berada di satu era yang banyak sekali pakar-pakarnya, fuqaha'u, yang paham-pahamnya. Jadi zaman Nabi itu kalau orang ngaji Al-Quran, itu Masya Allah sampai ke pemaknaan. Jadi mereka tidak mengejar berapa banyak yang dihafalkan, kan? Keindahan bacaan, kemerduan, tidak. Lebih kepada motivasinya bagaimana mengamalkan Al-Qurannya. Sehingga karena ingin mengamalkan harus paham. Ya, paham mengerti disebut dengan fiqih. Orangnya disebut dengan faqih, jamaahnya disebut dengan fuqaha. Ya, karena itu di hadis Nabi SAW yang diabadikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Fadailul Quran. Ya, di kitab Fadailul Quran, Nabi menyampaikan salah satu hadis yang dinukil oleh Al-Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari nanti menerima dari Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Alqamah bin Marthad. Alqamah bin Marthad menerima dari Sa'id bin Ubaidah. Sa'id bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian yang mau serius belajar, pelajari Al-Qur'an, pahami Al-Qur'an, kemudian mengamalkannya. Ya, bisa mengajarkan, mengamalkan pada diri sendiri. Dan Abu Abdurrahman As-Sulami yang menerima dari Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya, di lisan beliau, akhadhtul Qur'ana an qaumin. Saya ini belajar Quran dari sekelompok sahabat, ya, sekelompok banyak orang. Dan apa yang mereka katakan? Ya, kata Abu Abdurrahman As-Sulami, mereka itu saya saksikan belajar Quran itu paling banyak 5 ayat, 10 ayat dan tidak berpindah kepada ayat lain kecuali